Sorotan berikutnya, pemerintah menegaskan larangan impor baju bekas ilegal untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Sementara itu, pedagang berdalih baju bekas mengurangi limbah pakaian dan menopang perekonomian mereka. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait impor baju bekas. Mendak menegaskan impor pakaian bekas adalah ilegal dan merusak industri pakaian di dalam negeri. Pemerintah menegaskan penjualan pakaian bekas tidak dilarang asal bukan berasal dari impor ilegal. Bukan resmi impor atau ekspor kan tidak. Dia masuk melalui jalan tikus tidak resmi. Nah, itu disebut juga ilegal. Gitu. Jadi kalau ilegal tidak hanya baju, apapun ya dimusnahkan. Barang bekas kalau dalam negeri boleh. Jual baju barang bekas itu bukan nggak boleh. Yang nggak bolehnya impor bekas itu nggak boleh. Oke. Jadi kalau saya punya sepatu, besok dijual gitu, udah saya pakai, boleh. Boleh. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut impor pakaian bekas mengganggu industri dalam negeri. Jokowi pun memerintahkan untuk menghentikan impor pakaian bekas. Untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Merespons perintah Presiden, Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperketat pemeriksaan pintu masuk antar negara. Jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di Cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Anggota Komisi 7 DPR, Adian Apitupulu mengkritik larangan baju impor bekas. Politisi PDIP ini menyebut saat dilantik menjadi anggota DPR, ia tidak sungkan memakai jas bekas yang dibelinya di pasar baju impor bekas Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Kepada Kompas.com, Adian mengatakan, saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang saya beli di Gede Bage. Apa hubungannya ya? Ya, yang kita butuhkan itu angkanya apa memaksimalkan peran. Misalnya memaksimalkan peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM, peran mereka aja yang dievaluasi. Protes juga datang dari pedagang baju bekas impor di Pasar Atom, Jakarta Pusat. Pedagang menyebut akibat larangan pemerintah, jumlah pembeli mereka turun dalam sepekan terakhir. Mengalami penurunan Kak sejak pemerintah mengeluarkan imbauan melarang thrifting ini Kak. Saya nggak setuju Kak, karena kan dengan ada thrifting mengurangi limbah tekstil ya Kak ya. Bajunya masih layak pakai ya kan, bajunya masih layak pakai, dan thrifting ini Kak bisa membuka lapangan kerja bagi teman-teman kita. Sementara bagi pembeli baju bekas impor tentunya berlaku hukum pasar. Jika harga barang murah, maka barangnya akan dicari oleh pembeli. Pembeli mengaku membeli baju bekas impor tidak hanya karena murah, tetapi variasi desainnya yang lebih banyak. Kalau harga di sini kan ya namanya thrift nih lebih murah-murah dibandingkan kalau kita langsung beli di toko-toko atau di pusat perbelanjaan lain kayak gitu juga. Kalau nge-thrift ini kan lebih variatif ya, dari modelnya atau yang jenis-jenisnya juga gitu. Jadi lebih menarik aja sih. Pemerintah mengeklaim impor pakaian bekas merugikan produsen dan konsumen lokal. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak bagi para pedagang penjual baju bekas impor. Tim Liputan, Kompas TV.